Hasil perundingan di tanggal 2, manajemen mengatakan untuk anggota yang 18 untuk dipekerjakan kembali, itu perusahaan masih proses berdiskusi. Berdiskusi itu antara HRD, finance, sama pimpinan perusahaan. Itu informasi yang diberikan oleh Pak Rizky sebagai JMD ataupun HRD lah, manajer HRD-nya. Yang di bawahnya itu ada Bu Jopani. Langsung dia yang turun langsung ketemu dengan kita. Jadi untuk yang 18 ini masih dalam kondisi pembahasan di internal perusahaan ya. Mereka mengatakan akan menyampaikan apabila itu sudah ada kesepakatan. Tapi dari tanggal 2 itu kami menyimpulkan karena apa yang menjadi tuntutan kami itu sudah 3 kali pertemuan perundingan, karena itu tidak ada kesepakatan, maka kami menganggap itu deadlock. Untuk kawan-kawan yang 18 orang yang masih di luar, dalam artian masih proses PHK, kami sampai detik ini sikap kami belum bergeser bahwa kita meminta untuk dipekerjakan kembali. Adapun kami dari pimpinan pusat bersama DPP FSPMI juga terus melakukan konsolidasi bersama perangkat daerah, baik itu DPW Banten maupun KC Serang, dan bersama PUK tentunya, agar teman-teman yang ter-PHK dan seluruh anggota kita yang ada di PUK Sokonindo tetap bertahan dengan tuntutan kita sebagai organisasi FSPMI. Apakah teman-teman masih ingat perselisihan hubungan industrial yang terjadi di pabrik mobil Sokonindo? Sebuah pabrik mobil yang terletak di Serang, Banten, di mana beberapa waktu yang lalu perusahaan ini melakukan PHK terhadap puluhan orang buruhnya dengan alasan efisiensi. Hingga saat ini masih ada 18 orang yang belum ada penyelesaian. Serikat Pekerja, dalam hal ini Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, memastikan akan membela para buruh yang di PHK tersebut agar bisa kembali bekerja. Percayalah dengan seyakin-yakinnya, berdirilah dengan setegak-tegaknya, bersuara dengan selantang-lantangnya. Inilah saatnya. Kalau kemarin kita datang untuk bekerja, maka hari ini kita datang untuk diri kita sendiri. Tidak ada kata lain, pembelaan Serikat Pekerja terhadap anggotanya yang di PHK hanya ada satu pilihan, yaitu meminta agar mereka dipekerjakan kembali. Untuk itu, kemarin Serikat Pekerja menyelenggarakan rapat konsolidasi untuk membicarakan langkah-langkah yang akan diambil oleh Serikat Pekerja. Selain pengurus PUK, rapat juga dihadiri perwakilan konselor cabang, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Provinsi Banten, dan juga Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Otomotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Harga diri kamu di sana. Datang ke pabrik. Kami belum putus. Tunjukkan semangat itu. Perusahaan juga ngeri kalau lihat teman-teman berdiri di sana tiap hari. Berdiri di sana, Bu. Saya dulu di depan pabrik 3 hari 3 malam, Bu. Saya atas nama Ketua DPW FSPMI Provinsi Banten dengan ini dan dengan sangat tegas menyatakan kami tetap akan melawan dengan keputusan-keputusan yang dilakukan sepihak oleh PT Sokonindo, karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Kemanusiaan, karena ada hak-hak pekerja di situ yang dihilangkan secara paksa, dirampas dengan secara paksa oleh manajemen. Karena kalau kita lihat apa yang menjadi tuntutan dari kawan-kawan Sokonindo di awal sebelum hal itu terjadi, itu adalah sesuatu hal yang normatif yang seharusnya perusahaan berikan tanpa harus adanya sebuah paksaan atau pertanyaan dari anggota kami FSPMI di PT Sokonindo. Mungkin untuk langkah-langkah berikutnya kita akan lakukan langkah-langkah yang preventif yang memang benar-benar sesuai dengan aturan. Kita akan lakukan mekanisme keterkaitan dengan apa yang menjadi perlawanan kita. Tentu dalam hal ini ada juga di situ kita akan lakukan mekanisme secara hukum, dan kita akan juga melakukan mekanisme secara aksi, sehingga akan kita kolaborasikan menjadi satu antara aksi di daerah, aksi di kantor pusat, dan juga nanti akan kita adakan perlawanan secara hukum, karena ini salah satu upaya-upaya terakhir kita untuk bagaimana kawan-kawan kita tetap eksis di Sokonindo, terutama FSPMI-nya.
Hal ini menjadi sebuah bukti bahwa kita akan selalu berdiri tegak untuk membela, melindungi, dan memperjuangkan hak serta kepentingan anggota. Jika perusahaan tidak segera mempekerjakan kembali ke 18 orang, FSPMI menegaskan akan kembali melakukan unjuk rasa, bahkan ke kantor pusat yang ada di Jakarta. Kita dalam waktu dekat ini akan melakukan aksi di beberapa tempat. Yang pertama tentu kita akan aksi di pabrik PT Sukonindo ini di Serang, di kawasan industri modern Cikande. Kemudian juga kita akan melakukan aksi di kantor pusat. Perlawanan akan terus dilakukan dan saya kira solidaritas akan terus mengalir untuk memastikan agar mereka yang kehilangan pekerjaannya bisa kembali bekerja. Salam solidaritas.